Hai guys, gak ada reaction ya? Reaction lah guys. Hai guys. Kita cast dari Dunia Tanpa Suara. Aku Maxim Buci sebagai Ezra. Aku Kaitan Halderman sebagai Arisa. Aku Nasya Marcella sebagai Kania. Dan aku Diani Tami jadi Elena, mamanya Arisa. Yes, welcome to MD Talk. Dan ini adalah Teh, Teh yang, yang bercerita. Dunia Tanpa Suara ini adalah film tentang Arisa yang tuli. Dia terlahir tuli dan dia jatuh cinta sama orang yang bisa dengar, teman dengar gitu. Iya. Cuman karena dan dia punya sahabat juga, Kania. Kita pahamlah caranya untuk berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Dan aku jatuh cinta sama Ezra. Ezra pun juga sebaliknya sebenarnya. Cuman karena kita dari dunia yang berbeda, adalah masalah-masalah itu. Mamah nggak setuju, dan ternyata Kania juga ada masalah lah. Ada twist. Ada twistnya gitu juga. Iya, Tapi- ya itu how to say? Pertemuan. Ya, pertemuan antara dua sosok yang sebenarnya Datang dari dunia yang berbeda. ya, that's pretty much the gist. Ya. Mungkin garis besarnya film ini adalah dasarnya tentang kepercayaan. Bahwa rasa percaya itu bisa tumbuh bukan hanya dalam dunia yang sama, tapi dunia yang berbeda juga bisa tumbuh asal mau dipelihara dengan baik. Oke. Elena itu adalah single mom, jadi dia membesarkan Arisa sendirian dari kecil sampai besar dan tidak mudah menjadi single parent untuk anak yang dari dunia tuli dan protektif banget karena takut sekali kalau Arisa kenapa-napa di luar sana karena Elena punya pengalaman yang tidak baik dan tidak mau itu sampai terjadi sama Arisa. Kalau aku berperan sebagai Kania, jadi Kania itu adalah sahabat dari Arisa. Selain sahabat dia juga tetangga. Dan karena Kania ini punya orang tua juga tuli, jadi Kania paham cara berkomunikasi dengan teman tuli gitu. Jadinya mereka bisa akrab. Dan suatu hari Kania ini lagi mau datang ke acara opening cafe baru milik temennya yaitu Ezra. Dan disitulah peran Kania yaitu memperkenalkan Arisa dengan Ezra. Dan dia anaknya adalah ceria banget. Dia very open and very ceria. She doesn't let anything get in her way, even though she's deaf gitu. Maksudnya dia masih melakukan semua apapun yang orang-orang biasa normal juga lakuin gitu. Kuliah, pokoknya semuanya benar-benar dia percaya sama diri dia kalau gue bisa melakukan semuanya. Dia ceria, dia sayang banget sama mamanya. Dia juga sayang banget sama Kania. Satu-satunya teman yang Arisa punya ya Kania, karena dari kecil Arisa selalu bully lah intinya gitu. Dan karena nggak ada yang bisa komunikasi sama Arisa kecuali Kania, karena dia juga bisa bahasa isyarat. Makanya dia lumayan penyendiri kecuali sama Kania. Thanks. Ezra itu he's a good guy. Dia yang punya Teh yang bercerita. This tea place, tempat teh yang dimana Ezra ketemu sama Arisa. Mutual friend Arisa, antara Arisa sama aku itu adalah Kania. But so Ezra ini karakternya dia nggak pernah ngelihat negatifnya di dunia. You know, he will always give the benefit of the doubt. Kalau misalnya ada hal yang something is not right gitu, pasti ada sesuatu belakangnya. So he will try to dig up a little bit like what's happening gitu. Dia nggak akan langsung ngejudge that person in that Moment. fast. Yeah, in that moment. So yeah, and Ezra sangat tertarik dengan Arisa karena it's
someone very special to him, seseorang yang sangat spesial buat Ezra, and kayak this is very interesting, very new, and it's a different language buat Ezra, and I think he's a very curious guy, which makes him curious. So, yeah, itu Ezra. Jadi aku latihan bahasa isyarat itu sekitar sebulanan sebelum syuting. Tapi selain itu aku juga benar-benar datang ke dunia mereka gitu, ke culture-nya mereka. Kayak kita kalau misalkan belajar bahasa belajar bahasa baru kan juga pasti harus dipraktis setiap hari kan, sama juga bahasa isyarat gitu. Jadi biasanya kita reading dulu bareng-bareng, terus janjian aku sama teman-teman tuli, ada coach aku, bilangnya coach bukannya, teman tuli aku, teman tuli Coach kita. bener sih, coach. Iya coach juga ya, coach slash teman tuli namanya Kanada. Dia Arisa, kita ke cafe coffee shop di mana ya waktu itu? Hah? Sunyi. Bukan cafe Sunyi. Oh, Pokoknya kayak deket Sarinah gitu deh. Jadi yang kerja di situ teman-teman tuli, terus teman-teman tuli sering ngumpul di sana. Jadi aku ikut ke sana. Terus mereka pernah ada seminar juga di BXC atau di Ion. Exchange. Iya kan emang ke situ, terus ngeliat mereka komunikasi dan segala macam. Sampai akhirnya aku bener-bener bisa komunikasi sama mereka gitu. Aku tahu apa yang mereka rasain. Aku nanya-nanya mereka tuh kalau cerita gimana, kultur kalau manggil tuh gini atau kalau di kamar tuh dimatiin lampu gitu-gitu tuh. Pendalamannya benar-benar sampai situ gitu. ya proses kita pokoknya pertama kali itu harus yang paling basic, which is alfabet. Alfabet A, Abjad. B, C. Ya, alfabet. Tapi ya it's like bahasa baru sih. Itu adalah bahasa baru untuk kita. Kita pakai terus ya sehari-hari buat ngobrol, even di offset gitu. Yeah. Kita ngobrol Yeah. pakai bahasa isyarat kalau bisa. Sekarang udah lumayan mulai lupa. Udah kaku. Waktu itu sebenarnya yang challenge banget sebenarnya ada di Kathleen ya, di Arisa, karena kan ceritanya di situ Arisa benar-benar tidak bisa bahasa dengar, dia benar-benar tuli dari lahir. Terus mungkin challenge kedua buat aku ibunya, karena sebagai ibunya pasti kan komunikasinya harus lebih lancar gitu. Terus buat Kania juga. Yang enak sih sebenarnya Maxim ya, Karena Ezra ya, patah-patah karena gitu emang kan. ceritanya kan kamu baru belajar, iya. Iya. Jadi mata juga harus kita harus ekspresi. bisa lihat. Jadi bisa bayangin ya, kita pertama harus ngafalin dialog. Yang kedua, kita harus tahu bahasa isyaratnya. Yeah. Yang ketiga, masukin emosi ke dalam Yeah. itu semua. In the same time. Ya. In the same time. Dan kita nggak bisa improv. nggak bisa. Kalau Karena nggak bisa. karena emang nggak bisa, karena kita nggak tahu bahasanya. Karena grammar kita dan mereka beda. Iya, Dan super different. Yeah. kita kalau ngomong tuh harus lihat mata gitu. Bener-bener lihat mata kalau sama teman tuli ya. Iya. Karena visual banget mereka. Jadi kadang aku dialog tuh yang kayak misalkan ada dialog papa tinggalin gitu misalkan. Papa tinggalin, nggak boleh kayak Nggak "Papa boleh tinggalin." buang muka. Nggak Ya. boleh kayak mata harus bener sama mata gitu. Jadi Main trick. susah banget sih untuk koordinasi semua movement, emotion, expression, Expression. dialog. Ya, ekspresi yang harus. Jadi tambah lagi ya, dialog, bahasa isyarat, emosi, ekspresi, Eye contact. eye contact. In the same time. In the same. Terus biasanya kalau kita kadang-kadang menyikapi satu dialog yang panjang, sok-sok tarik napas atau buang muka atau apa gitu loh untuk Kalau biasa kan, kalau biasa kan. kalau mengingat-ingat yang di sini nggak bisa kan nggak boleh berhenti. Jadi bahasa isyarat itu ternyata tidak ada jeda ya. Kalau Iya. gitu, dia kalau ngomong tuh harus terus. Jadi itu adalah tantangan kami semua. Mulai dari proses sampai akhir tuh banyak banget sih kita. Kayaknya every single day is every single day ada memories for us. Iya, ada aja. Ada aja dari hari ke hari proses syuting. Oh ini mungkin yang paling aku ingat adalah setiap kali kita selesai kita satu scene, cut kan ada yang teriak cut. Nomor satu kita dengerin Mas Hanung. Kita berharap ngeliatin Mas Hanung. Oke apa enggak, iya kan? Kalau Mas Hanung udah oke. Biasanya begitu sutradara bilang oke, kita oke bisa next. Ini enggak. Tes dulu. Tanya ke Astrada yang kedua, Kanada.
Astrada yang dari dunia tuli. Bener nggak nih kita gerakannya? Ini bisa aja salah ya Iya, soalnya. Pernah soalnya di adegan secara Ini di rumah, ekspresi, iya di rumah, secara ekspresi, secara dialog, secara pengadegan, blocking, Mas Hanung udah oke. Tapi Kanada bilang enggak, cuman gara-gara sedikit salah ya. gitu loh. Tangannya salah, jadi harus ulang semuanya. Jadi kayaknya itu tuh yang paling diingat. Yap. Mengangkatnya kultur tuli sih. Iya. That awareness. Because not everyone actually understands what it is. Mereka cuma tahu kayak oke teman tuli, but that's it. Their culture is so much more than that. Kayak do's and don'ts, how you ask for help, what you ask and what you should and shouldn't ask, itu banyak banget sih gitu. Banyak hal baru yang bisa Banyak kita hal pelajari. Yang harus dipelajari gitu. And I think this is part of what we want to give out juga buat audiences. Awareness, and it's also like communication gitu, because they want to communicate, and I guess what we learned as well dalam proses reading, pas proses kita belajar bahasa isyarat, it's also like sometimes kalau misalnya kita memang mau ngobrol atau mau bahasa isyarat walaupun you don't know, just try it, it's fine, it's appreciative, and I think that's what the movie kind of shows gitu. Yeah. Yeah, just try, it's fine. There's still. Just try. Oh ya, sama harus yang terakhir kita tahu itu adalah buat mereka itu sebenarnya sama normalnya sama kita. Yeah. Makanya dibilangnya adalah kita adalah dunia dengar, bukan dunia orang normal. Karena kita adalah orang yang dengar. Karena kalau normal, mereka juga sama. Mereka adalah orang-orang yang normal juga. Jadi pemakaian bahasa-bahasa seperti itu. Iya, betul ya. Itu barusan. Ya, barusan. Bahwa yang ingin disampaikan bahwa apapun dari manapun dunia yang mereka datang, mereka adalah orang-orang yang normal, sama normalnya dengan kita. Dan seperti kita tahu, manusia itu tidak ada yang sempurna, ada yang punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi basically mereka semua normal. They happen to be that, just that. Semangat, Tetap semangat. kami kagum sama dunia kalian. Kami bersyukur bisa tahu bagaimana dunia kalian. Agree. Yes. And thank you for inviting us. Yes, no, that's. And thank always, you for inviting us. and always your support. Oke guys, itu dia kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua lewat DM Instagram. Jangan lupa nonton film apa? Dunia Tanpa Suara di Prime Video. Bikin sendiri bos. Terus. Ngambek. Jangan yang tiga ya. Kamu tahu kan, kalau Arisa itu tuli, gak bisa bicara seperti kamu. Coba, kamu suka? Hati-hati, gak semua bisa balas, gak semua bisa bertahan semua. Arisa itu nggak pernah punya teman bicara selain saya. Bos sama saya, yang sama-sama bisa ngomong aja, kadang tuh masih bisa salah paham sama apa yang pengen kita sampaikan. Perasaan nggak bisa dipaksain, you know that, right? Tapi masalahnya, kamu terlalu sempurna. Satu saat bisa saja kamu bosan, terus kamu ninggalin dia. Bos, saranku tuh, pepet orang terdekatnya, bos. Ya gimana, ibunya aja gak ngasih gua untuk ketemu sama dia? Wah, koclok, ganteng tok, koclok. Aku bisa kok istirahat sama kamu.
percayalah, tak ada seorang pun yang ditakdirkan sendirian. Bahkan dalam dunia tanpa suara, kebahagiaan akan menyertai kalian.